Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Azhara. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas A dengan NIM 12120300023. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban saya dari ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaannya nomor 1. Bila kita berbicara tentang hak asasi manusia di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya bangsa dan agama Islam. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Pertanyaannya, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Jadi jawaban saya pada nomor 1 ini, yang pertama itu letak keselarasan antara hak asasi manusia dan agama Islam. Jadi agama Islam ini sejak awal telah mengakui eksistensi hak asasi manusia. Karena di dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan oleh Allah bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang dikaruniai kemuliaan dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi. Di antara ayat Al-Qur'annya yaitu pada surat Al-Isra ayat 70, yakni, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Hal ini mengandung pengertian bahwa manusia secara fitrah memiliki kemuliaan atau karomah, dan oleh karenanya kemuliaan ini harus dilindungi. Contoh keselarasannya itu apabila ada non-muslim yang berdiam diri atau tinggal di wilayah Islam, maka umat Islam wajib melindunginya. Jadi non-muslim ini wajib dilindungi oleh Islam, dan orang non-muslim ini wajib membayar pajak kepada Islam. Lalu yang kedua itu letak pertentangan antara hak asasi manusia dan agama Islam. Intelektual muslim melihat adanya perbedaan atau pertentangan antara Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti kebebasan antara muslim dan non-muslim. Jadi masih nyambung sama yang tadi. Kalau yang tadi jadi hak asasi manusia sama agama Islam itu melindungi hak setiap manusia, baik Islam maupun non-Islam. Nah, pertentangannya ini, jadi kalau di dalam Islam, non-Muslim ini yang berada di wilayah Islam ini dilindungi, akan tetapi mereka tidak memiliki hak sepenuhnya seperti yang dimiliki oleh umat Islam, terutama hak untuk ikut serta dalam organisasi negara atau dalam perlindungan negara gitu, yaitu sebagai kepala negara, imam, dan sebagai menteri yang memiliki wewenang penuh. Dan hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan berpendapat untuk setiap orang. Jadi bedanya itu yang tadi, kalau non-muslim di Indonesia ada keterbatasan dalam mengikuti struktur organisasi negaranya. Jadi cuma sama umat Islam itu cuma hanya dilindungi doang. Dan terus kalau pertentangannya juga kan umat Islam itu sudah pasti pakai hukum Islam ya, Al-Quran dan hadis. Nah, kalau di Indonesia ini kan hukum pencuri, korupsi, yang kayak gitu tuh cuma hukumnya tuh penjara yang kayak gitu. Jadi menurut saya kurang optimal membuat efek jera. Bahkan mungkin kalau sudah keluar dari penjara, orang-orang korupsi ini mungkin bisa jadi melakukan korupsi kembali. Jadi kurangnya hukum yang bisa memberikan keadilan bagi semuanya. Jadi HAM ini melindungi orang-orang yang melakukan kesalahan. Jadi efeknya itu. Lalu soal yang kedua, demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga, legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan nasional. Jawaban saya pada nomor 2 ini, jadi tujuan nasional itu
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk mewujudkan tujuan nasional ini, maka dibuatlah lembaga negara yang tujuannya untuk membantu pemerintah dalam membangun negara supaya semakin maju dan rakyatnya sejahtera. Jadi dibangun lembaga ini untuk tercapainya tujuan nasional. Nah, lembaga legislatif ini bertugas untuk membuat dan merumuskan undang-undang. Lembaga legislatif diantaranya itu ada DPD, DPR, DPRD, MPR. Kalau lembaga eksekutifnya, lembaga yang melaksanakan undang-undang. Nah, terdiri dari presiden dan wakil presiden. Jadi yang ketiga, lembaga yudikatifnya, lembaga yang bertugas mengawasi dan memantau proses berjalannya undang-undang, dasar, dan pengawasan hukum di sebuah negara. Lembaga yudikatif ini diantaranya MA, MK, dan KY. Untuk yang soal nomor 3, Menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah? Jawaban saya, ya sesuai. Konsep masyarakat madani ini adalah model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad waktu berada di Madinah. Karakteristik masyarakat madani dulu pada zaman Nabi Muhammad dengan masyarakat madani Indonesia memiliki kesamaan dalam berbagai segi, terutamanya dari asasnya, keragaman agama, suku, dan budayanya. Oleh karena itu, pola pembangunan masyarakat madani Indonesia sebaiknya merujuk pada model masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW saat di Madinah. Yang keempat, radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditangani, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga mengancam keutuhan NKRI. Pertanyaannya, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Jadi pemuda ini merupakan saat di mana dirinya bisa dengan mudah menerima ilmu pengetahuan apapun dan dimanapun itu. Maka dari itu, kalangan pemudalah paling rentan terpengaruh oleh paham radikalisme. Upaya-upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda yaitu yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang kedua itu pemahaman ilmu yang cukup. Jadi kalau misalkan pemahaman ilmunya udah benar dan cukup, maka itu tidak akan menggoyahkan ilmunya kalau ada paham-paham yang mempengaruhinya, jadi tidak akan goyah. Yang ketiga, meminimalisir kesenjangan sosial. Yang keempat, mendukung berbagai aksi perdamaian. Yang kelima, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme. Yang keenam, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Dan yang terakhir, menyaring informasi yang didapatkan. Ini yang terakhir, ini yang paling penting, karena ya tadi pemuda itu paling mudah menerima ilmu apapun. Jadi saat dimana orang bisa dengan mudahnya menerima hal apapun, ilmu apapun, dan dimanapun, maka kita sebagai pemuda ini harus bisa pintar-pintar menyaring informasi yang didapatkan, mana yang bisa kita ambil, yang harus kita ambil, dan mana yang kita jauhkan. Mungkin itu saja jawaban dari hasil ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.